panggil tuh, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fasau ila zikrillah, maka segeralah kamu mengingat Allah. Fasau ila zikrillah, segeralah mengingat Allah. Jadi pada Jumat-Jumat sebelumnya khotib sampaikan bahwa panggilan iman orang-orang yang beriman itu ketika mendengarkan azan, dan di sini terkhusus pada hari Jumat, orang-orang yang beriman akan selalu mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan sholat Jumat sebelum waktu dipanggil. Jadi ketika orang-orang yang sebelum waktu dipanggil itu sudah datang di majelis untuk mempersiapkan diri sholat Jumat, berarti orang-orang itu imannya itu sangat baik. Tapi ketika kita baru dipanggil, baru orang itu mendekat, berarti imannya baru standar-standar aja, baru biasa-biasa aja, karena orang itu dipanggil dulu baru mendekat. Dan sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, terus bagaimana yang sudah dipanggil juga tidak mendekat, berarti imannya itu hanya di lipstick saja, imannya hanya di bibir saja. Jadi panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, datanglah, wasau ila zikrillah, mendekatlah kepada Allah. Jadi ini panggilan-panggilan yang sering kita dengarkan pada tiap-tiap hari Jumat. Wasau ila zikrillah, mendekatlah kepada Allah. Fadurul bai'adzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Makna jual beli di sini adalah kita mencari nafkah. Sama halnya kita sebagai karyawan itu juga kita termasuk sedang mencari nafkah. Jadi ketika ada panggilan-panggilan azan, panggilan-panggilan sholat, dan terkhusus pada hari Jumat ini adalah panggilan-panggilan yang sangat spesial sekali. Sehingga kita sampai diturunkan ayatnya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Apabila telah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka mendekatlah kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah pekerjaan, tinggalkanlah aktivitas duniawi. Karena pada hakikatnya sholat adalah beristirahat. Sholat beristirahat memikirkan dunia. Sholat beristirahat memikirkan hal-hal yang remeh-temeh. Kenapa dunia itu dianggap hal yang remeh-temeh? Karena dunia itu sedikit sekali yang dibawa ke akhirat. Kenapa dunia itu sedikit sekali yang dibawa ke akhirat? Karena dunia ini kadang-kadang menipu diri kita, sehingga kita melupakan akhirat. Ketika dunia itu sudah melupakan akhirat, sehingga dunia itu tidak akan dibawa ke akhirat. Tapi ketika hal-hal dunia itu mengingatkan kita kepada Allah, wasau ila zikrillah, mendekatkan kepada Allah dan mengingatkan kepada Allah, maka dunia itu insya Allah akan kita bawa menjadi pinjaman kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kita pinjaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menginfakkan sebagian hartanya, itu menjadi pinjaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan ambil nanti di hari akhir nanti. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap Jumat kita dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang enggak beriman memang enggak dipanggil di sini. Bahkan orang-orang yang imannya mungkin sedikit, mungkin sudah dipanggil juga, mungkin belum datang juga. Sudah berapa kali Jumatkah kita dipanggil, wahai orang-orang yang beriman, mungkin belum datang juga. Jadi bersyukurlah ketika pada hari Jumat, sebelum dipanggil itu sudah duduk di masjid. Sebelum dipanggil kita sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena di sini ayatnya dikhususkan untuk meninggalkan segala macam aktivitas duniawi dan segera melaksanakan sholat. Wasau ila zikrillah, mendekatkan diri kepada Allah supaya kita selamat dunia dan akhirat. Seperti sering kita doa selalu kita lafadzkan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan iman dan Islam kita, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat, karena keimanan itulah yang akan kita bawa mati, yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai umat Islam adalah sebagai umat yang terbaik, umat yang untuk saling mengingatkan, seperti khotib itu mengingatkan para jamaah, seperti kita orang tua mengingatkan kepada anak-anaknya, atau barangkali anak bisa juga mengingatkan kepada orang tuanya, tentunya dengan cara yang bijak. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai umat-umat yang terbaik itu menjadi orang-orang yang pengingat kepada teman-temannya, pengingat kepada keluarganya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menyelamatkan diri kepada Allah. Karena ketika ada sesuatu hal terjadi, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban, apa kontribusimu. Seperti pada hari ini, contoh kita hari ini lagi ramai di media sosial bahwa Palestina sekarang dan Gaza sekarang lagi dibombardir oleh Israel. Apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah mentransfer uangnya, ataukah minimal kita sudah melakukan doa, atau kita cuek-cuek aja? Jadi nanti Allah juga akan tanyakan kita ketika kita mendengar saudara kita di Palestina itu sedang dibombardir, di Palestina itu sedang digempur, di Gaza itu sudah mati ribuan orang, anak-anak dan wanita. Allah akan bertanya, waktu Palestina sedang digempur, apa yang kita lakukan? Apa yang kamu lakukan?